nggak mungkin saya menyinggung ulama. Saya juga tidak mungkin menista Al-Quran karena saya percaya semua orang beriman pasti percaya kepada kitab sucinya. Nah, saya juga sampaikan bahwa tentu ketidaknyamanan ini saya sampaikan mohon maaf ada yang tersinggung. Nah, tapi tidak ada niat saya untuk menista agama, menghina Al-Quran atau menghina umat muslim, apalagi menghina ulama. Ya, itu pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat sedang berada di kepolisian, saat sedang hendak melapor dalam kasus dugaan penistaan agama. Saya ingin ke Mas Abdul Mukti, apakah Muhammadiyah besok akan juga ikut demo? Secara kelembagaan Muhammadiyah tidak akan turun untuk demo itu. Kalau toh demo mungkin ke Garut atau ke Gorontalo yang banyak orang terkena musibah banjir itu. Oh, tetapi tidak demo di istana? Oh tidak, tidak. Kenapa? Ya sudah kita bagi-bagi tugas lah, bagi-bagi tugas saja. Jadi, ya. Muhammadiyah itu tidak punya keahlian demo. Kalau orasi itu suaranya halus-halus, kalau jalan juga bicaranya pelan-pelan. Demo itu harus orator yang hebat kayak Kiai Said atau Pak Menteri gitu. Tapi kalau soal misalnya ngurus korban banjir di Garut, kemudian banjir di Bandung, di Gorontalo, insya Allah Muhammadiyah akan menjadi yang terdepan untuk fastabiqul khairat di sini. Oh, baik. Tetapi yang mau, karena saya tahu semuanya pasti akan mengatakan yang mau demo silahkan karena itu hak untuk menyatakan sikap. Yang mau demo jadi silahkan, biarkan orang berdemo asal tadi konstitusional. Itu kalau bahasa di NU-nya fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah ternyata kalau sudah ada mewakili, kewajiban yang lain gugur gitu. Oke. Tidak merasa menjadi kewajiban lagi. Oh tidak, kalau fardu ain harus nafsi, kalau fardu kifayah sudah diwakili saya kira sudah cukup. Tapi tuntutannya menurut Anda, menurut Muhammadiyah tuntutannya wajar? Ya, saya kira mereka itu orang yang baik ya. Sahabat-sahabat kita yang demo itu adalah sahabat warga negara yang baik. Karena mereka menggunakan jalur konstitusional. Mereka mematuhi hukum yang berlaku. Mereka juga minta supaya hukum ditegakkan. Itu baik. Kalau tidak baik itu revolusi, itu tidak baik. Kalau pakai jalur hukum itu berarti adalah warga negara yang taat kepada hukum yang berlaku. Mereka tidak anti Pancasila, mereka tidak anti kebinekaan. Hanya mereka ingin supaya aspirasi itu didengar, mereka ingin supaya hukum ditegakkan kepada semuanya, dan mereka ingin supaya negeri ini akan menjadi lebih baik kalau semua elemen bangsa ini menghormati perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Saya kira kuncinya ada pada kata menghormati perbedaan antara satu dengan yang lainnya itu. Karena itu maka yang demo itu warga negara yang baik, apalagi tadi Pak Polisi menjamin sudah akan dijaga keamanannya. Karena mereka itu adalah warga negara yang baik, saya yakin demonya nanti akan baik-baik. Insya Allah akan baik-baik. Kalau demonya tidak baik, berarti bukan orang yang baik-baik itu yang demo. Begitu. Kekhawatirannya kemudian kita kasih tepuk tangan. Mbak Yeni, kekhawatirannya saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Ade Komarudin. Ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara tidak terkendali. Jadi ada kekhawatiran yang dirasakan. Ini saya membacakan statement Ketua DPR. Apakah Anda juga memaklumi kekhawatiran-kekhawatiran itu? Ya, yang kita khawatirkan ada penunggangan-penunggangan dan ada penyusupan-penyusupan. Jadi ada orang-orang yang memang dari awal agendanya adalah mengganggu stabilitas negara menggunakan momentum ini. Jadi orang-orang baik yang disebut oleh Mas Mukti tadi hanya diperalat saja jadinya. Bahwa ada banyak orang yang mungkin terganggu dengan pernyataannya Pak Ahok, ya. Dan mereka ingin menyampaikan aspirasinya dengan baik, ya. Kalau itu nggak apa-apa asal koridornya konstitusional, tidak radikal, tidak anarkis, semua diperbolehkan. Namun kalau sampai ditunggangi, ini harus diantisipasi. Nah, saya ingin ke Bang Zul. Anda juga ada kekhawatiran yang sama bahwa ini ada kemungkinan ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang agendanya berbeda? Saya lihat Panglima TNI, lihat Kapolri, saya percaya beliau berdua itu mampu mengendalikan keadaan. Ya. Begini, Nana, ini soal pilkada ya, kita bersyukur. Walaupun baru 18 tahun reformasi, tahun lalu kita pilkada 260. Tidak ada masalah apapun. Tidak ada yang luka, tidak ada rumah yang terbakar. Di baru-baru ini di Kabupaten Sula, Maluku, 93% Muslim.
Yang dipilih bupatinya adalah teman kita suku Tionghoa, agamanya Kristen. Tidak ada soal. Di NTT mayoritas Katolik, ketua DPRD-nya teman saya dari HMI, tidak ada soal. Di Kalimantan Tengah mayoritas Muslim, gubernurnya teman kita, Saudara Teras, yang lalu sekarang Sugianto, 10 tahun, tidak ada soal. Di Kalbar juga. Artinya pilkada itu luar biasa. Kita mengalami percepatan demokrasi yang semakin mantap dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat. Nah, Jakarta ini kok rame gitu. Kenapa kira-kira Bang Zul? Nah, tadi jelas ya. Jadi kalau ada teman saya mengatakan begini, Nana. Sebetulnya masyarakat Jakarta itu masyarakat yang kompak, ya, yang guyup. Seperti teman saya mengatakan, masyarakat Jakarta itu atau masyarakat Indonesia seperti tawon itu, kalau di pohon tuh kumpul bersama-sama. Nggak ada masalah, ya, rukun hidupnya dan seterusnya. Mungkin ada teman kita satu orang yang agak berbeda, ya, yang suka mengganggu tuh. Tawon yang lagi di pohon itu ditusuk pakai apa? Kalau Pakai politisi galah. bicaranya pakai Pakai perumpamaan-perumpamaan agak susah saya. Nah, To the point saja Bang Zul, jadi siapa ini yang mengganggu? Kalau lebah-lebah itu saya bingung. Nah, jadi begini. Nah, karena tawon itu diganggu, marah, dia bisa menggigit siapa saja. Saya mengatakan tentu kita cari akarnya. Tadi Yeni mengatakan ada pernyataan Saudara Ahok yang dinilai menista agama. Nah, saya kira persoalan ini harus kita selesaikan. Diproses oleh dan saya kira begini, kita apresiasi, kita juga terima kasih Pak Presiden melakukan langkah-langkah yang cepat melihat keadaan seperti ini. Presiden kita beliau mengundang para ormas besar, para alim ulama, ketemu tokoh-tokoh. Dengan itu sudah ada pernyataan Oke. bahwa Presiden meminta agar ini diselesaikan secara hukum. Sudah ada, Pak Kiai ya, begitu kan? Pak Kapolri juga mengatakan akan diproses dengan hukum yang berlaku. Saya kira tuntutan sebagian teman-teman kita tadi yang demo itu sudah dalam proses. Oleh karena itu saya percaya demo besok itu akan berlangsung dengan aman, terkendali, apalagi melihat Panglima dan Kapolri begitu siap. Jadi menurut saya tinggal 1-2 hari ini kita marilah kita buat sejuk, tidak saling menyalahkan, tidak saling memanas-manasi. Kita semua ini membuat suasana lebih teduh, lebih sejuk, dan kita percayakan kepada Panglima TNI dan Kapolri ya untuk nanti juga Karena membantu. yang jelas salah satu tuntutannya sudah dipenuhi dengan kemarin ketika Presiden menyatakan tidak akan intervensi. Demikian Pak. Saya baca di media luas dan saya tanya juga Saudara Mukti gimana, Presiden mengatakan harus proses sudah hukum berlaku. Pak Kapolri juga sedang memproses ini, tentu proses itu perlu waktu, kita percayakan kepada proses hukum. Dan memang Saudara Nana, yang saya dengar ya kenapa ini terjadi gelombang demo ini yang kemarin terjadi dan sekarang berlanjut, ada rumor-rumor bahwa kalau Saudara Ahok ini kebal hukum, ini tidak bisa disentuh, ini tidak mungkin diapa-apakan. Nah, saya kira sudah terjawab dengan pertemuan para ulama, para tokoh, dan Presiden sudah menjelaskan. Bahkan Pak Kapolri juga sudah menjelaskan terang benderang. Jadi menurut saya mari kita sama-sama menjaga, hormati juga teman-teman kita hak konstitusinya untuk melaksanakan demo besok. Baik. Mereka juga Pancasilais gitu. Mereka juga katanya orang baik-baik. Nah, yang hati-hati yang penyusup tadi. Penyusup. Saya kira Pak Kapolri mampu dan Panglima TNI mampu menghandle itu, saya kira. Kita akan bahas soal penyusup tadi. Saya akan minta tanggapan Menteri Agama setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Yeah.